Nama aku Naila, usia 21 tahun. Sekarang aku sebagai seorang mahasiswi juga bantuin orang tua berbisnis ini. Bangun aku ya subuh, terus ya sholat, terus mandi, prepare mau ngirim kerupuk. Kerupuknya sih udah aku siapin dari sore kemarinnya gitu. Jadi besok biar tinggal nganter-nganterin. Biasanya aku nganter-nganterin itu dari jam 6-an sampai jam 9. Aku anak pertama dari 2 bersaudara, makanya aku dididik untuk bisa ini itu gitu. Mau itu pekerjaan perempuan, laki-laki gitu. Misalnya berbisnis juga makanya diajarin. Banyak lainnya tukang-tukang sayur, yang keliling maupun yang mangkal. Bilang nitip ya, bayarnya besok kalau yang laku gitu. Jadi kita harus disiplin juga ya, kalau misalnya ngantar ke tukang sayur keliling, kalau kita nggak disiplin, udah pada bubar di rutenya gitu. Kita susah nyarinya. Dulu orang tua aku dua-duanya seorang karyawan. 2013 memutuskan untuk menjadi wirausaha. Dan banyak bisnis yang udah dijalanin, jatuh bangun. Bisnis telur asin, ngantar tahu tempe ke catering-catering, agen asuransi juga pernah, beras. Terus sebelum kerupuk-kerupuk yang 5.000-an ini, besar-besar ini, itu kerupuk yang kecil-kecil yang gopean 1.000-an 2.000-an di warung-warung. Ayah kan usianya juga udah bertambah, energinya juga berkurang. Masa ayah mau terus-terusan ngangkat-ngangkat barang gitu. Apalagi harga bahan baku sekarang naik banget gitu, kayak minyak goreng harganya pokoknya nggak nutup buat modalnya gitu. Omsetnya sangat sedikit. Tahu komunitas bisa ekspor tuh pas lihat ads-nya di Instagram, tapi ya main aku langsung follow aja sih, belum aku kepoin lebih dalam sih. Pas aku nemu terus kan pasti bayar dong ya, aku minta support ininya, keuangannya. Kan kemarin join itu awal Oktober, ya belum seberapa lama. Teman-teman yang lain yang kayak udah 11 bulan baru closing, yang 9 bulan, tapi ya tetap ikhtiar, usaha dan doa gitu. Pasti besok bakal dapat bayar gitu. Yang penting sabar dan terus berusaha, jangan patah semangat. Aku bisa kuliah, bisa belajar ekspor juga, aku dari kerupuk. Aku kan misalnya juga join yang komunitas UMKM gitu kan, jadi juga ada hubungan dengan pemerintah. Misalnya ada informasi kita, jadi misalnya kan nyari supplier nih, nyarinya di mana sih, terus kan karena kenal pemerintah, dekat dengan pemerintah gitu, jadi pemerintah sendiri juga ngasih akses gitu loh, carinya di Kemenperin, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, itu di situ banyak banget. Misalnya search aja kayak tapioka gitu, itu bakal keluar semua dari orang se-Indonesia yang ke data gitu.
karena aku tinggal di daerah pemukiman dan kawasan industri-industri di daerah Tangerang, jarang banget ada kayak pertanian atau perkebunan yang sekiranya mudah untuk diekspor kayak teman-teman semua yang dari desa gitu. Ya aku kayak muter otak susah, yang bikin lama itu di bagian validasi produk. Itu aku berpikir kira-kira produk apa, olahan pangan apa yang bisa diekspor yang reachable. Untuk sementara ini paling pangan olahan yang reachable, yang mudah untuk dijangkau. Saya pengen kayak gula aren, terus tapioka, tepung-tepungan, sebenarnya banyak banget permintaannya di luar negeri. Dan misalnya tapioka dari singkong. Singkong itu sangat melimpah banget ya di Indonesia. Kemarin aku lagi gak sengaja, emang rezeki kali ya. Itu pas lagi ada pembuatan PT perseorangan. Kayak teman-teman, aku ngeliat teman-teman yang lain pada bikin PT perseorangan tuh sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta. Tapi aku kemarin cuma kena 1 juta doang. Terus ada yang kebetulan ngajak patungan buat go forward. Dan itu banyak banget anggotanya. Terus aku belum sempat nikmatin, belum sempat memanfaatkan. Tiba-tiba ada yang serakah gitu. Ada yang ganti passwordnya. Dan banyak orang yang dirugikan. Dengan kita belajar ekspor, kita bisa berkontribusi untuk banyak orang. Karena banyak di luar sana yang tidak memiliki mata pencarian, tidak punya background pendidikan yang tinggi, sehingga tidak bisa untuk bekerja yang kayak orang-orang kebanyakan gitu loh. Saya orang tua dari Naila Nurul Fahma. Dia adalah anak yang pertama saya dari 2 bersaudara. Dia adalah anak yang taat dan berbakti kepada orang tua. Dia bilang, ya saya mau belajar ekspor kan gitu. Setelah dia memutuskan untuk jadi bisa ekspor, itu dia bilang, ya ini aku mau belajar di bisa ekspor kan gitu, seperti itu. Oke, belajar di bisa ekspor gitu kan. Nah kalau belajar di bisa ekspor seperti apa sih gitu, ini loh dikasih videonya dari Coach Julio itu. Oke lah seperti itu, udah ya udah gabung aja, ikut gitu kan. Di saat dia belajar ekspor itu harus bayar, nah otomatis saya mengurangin modal saya. Modal saya kasih ke dia. Udah, ini harusnya saya pakai belanja buat beli minyak goreng lah, buat beli ini. Udah, bayar aja. Saya bilang gitu. Kamu belajar. Kalau saya sebagai orang tua itu mendukung anak mau sekolah di mana, mau ngambil jurusan apa, itu saya terserah mereka mau ngambil apa, dan saya tidak menekan. Saya hanya melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Naila juga kasih tugas nih ke ayah, gitu. Naila cari tugas ke ayah, ngasih tugas ke ayah, gitu. Tugasnya ayah harus cari supplier. Coba ayo kita ke industri makanan olahan, kan gitu.
Nah, kita sudah coba untuk ke makanan olahan, dan di situ saya sudah coba-coba melalui portalnya yang benar itu seperti apa sih, kan gitu, ke perusahaan-perusahaan itu kan gitu. Nah, ini perusahaan kemarin kita sudah komunikasi dengan pihak perusahaan untuk menjadi tradernya, bisa nggak? Perusahaan menyatakan bisa. Naila juga sebagai anak, mereka membantu 100%. Jadi bukan hanya ogah-ogahan gitu kan, langsung dia bantu gitu, karena tahu bebannya orang tua itu seperti apa yang memang harus dilampaui, harus dijalani gitu. Dulu ayahku cita-citanya itu kayak pensiunannya, masa tuanya tuh menghabiskan waktu di daerah rumah, kayak daerah di villa di daerah Bogor, Puncak, Megamendung gitu loh. Yang namanya suatu kegagalan itu menurut prinsip saya itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi nggak ada istilah kata belajar itu gagal. Harapan saya tentang ekspor ke Naila itu semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam usahanya, berhasil apa yang dia cita-citakan. Dan saya ingatkan ke Naila itu, di pundak Anda itu ada rezeki orang lain. Itu haruslah kita hidup itu bermanfaat buat orang lain, bukan buat diri sendiri.